Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memaknai kemerdekaan tidak perlu jauh dan tidak perlu jauh-jauh mencari teori kesana kemari dan lain sebagainya. Para pendiri negara ini sekali lagi telah meletakkan dasar negara dalam rumusan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa sudah kita bicarakan betapa ketuhanan yang Maha Esa itu telah memberi dan menjaga inspirasi begitu kuat tentang kemerdekaan kepada kita. Bahkan makna kemerdekaan hanya ada di tangannya, sebab itu hanya bisa terjadi ketika yang memerdekakan itu tidak punya kepentingan apapun. Kalau kita memerdekakan diri kita, bangsa kita, negeri ini, kita punya kepentingan supaya kita bisa tinggal di sini. Tapi ketika Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memerdekakan kita, Dia tidak pernah punya kepentingan dengan alam yang begitu diciptakannya, begitu besar, dahsyat. Apalagi yang namanya manusia. Saat manusia sujud ruku kepadanya, beriman kepadanya, Dia tidak membutuhkan itu. Tapi aturan itu adalah untuk kepentingan dirinya. Menyelamatkan kita dalam konteks perbudakan. Sebab kita berpotensi menjadi budak. Kenapa? Sebab kita ini makhluk yang diciptakan dalam posisi lemah. Setiap kita lemah, setiap alam itu lemah. Dia menjadi kuat ketika satu sama lain saling memberikan, saling mendukung, saling bekerja sama. Yang maha mutlak memiliki kekuatan, tidak pernah bisa dan tidak pernah membutuhkan yang lain. Hanyalah Dia, Tuhan yang Maha Kuasa. Dia pula yang mengajarkan kepada kita makna kemanusiaan. Dimulai dari secara wawasan, pengetahuan, informasi apa dan bagaimana itu manusia. Tentunya kita akan belajar dari Tuhan yang Maha Menciptakan manusia. Atau dari Sang Pencipta. Nggak mungkin tahu dan mengenal kemanusiaan kalau kita tidak pernah tahu dari yang menciptakan kita. Kita antar manusia ingin tahu secara fisik saja antara dokter dengan dokter yang lain. Seahli apapun dia, tetap saja hanya membidangi satu spesialisasi saja. Gigi, jantung, virologi, dan lain sebagainya. Dia harus membentuk sebuah tim. Itu baru bicara tentang persoalan fisik, bicara tentang persoalan kesehatan. Kemanusiaan dalam konteks manusia jelas begitu terbatas. Tetapi kemanusiaan dalam konteks yang diinformasikan dan ilmu Sang Pencipta tentunya akan jauh lebih komprehensif. Begitu halnya dengan kehidupan yang dialami oleh manusia. Ketika kita secara kasat mata melihat hidup manusia itu mulai dari lahir, kemudian tumbuh besar, bekerja hebat, kuat, menjadi pejabat, menjadi pengusaha, kemudian setelah menjadi tua kembali dia kemudian mati, selesai. Itulah kasat mata kita. Itulah empirisme yang kita alami. Tetapi menurut yang Maha Menciptakan alam ini, termasuk kita manusia, dan Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kehidupan setelah kematian ini. Dan kematian bukan akhir segala-galanya. Justru kematian adalah awal memasuki pintu gerbang kehidupan yang jauh lebih pasti dan lebih abadi. Dan di sana ada kepastian dan keabadian. Karena di sana ada yang disebut dengan reward and punishment. Yaumiddin, hari pembalasan. Hari kita akan diberikan pamrih kita dari seluruh apa yang pernah dikerjakan oleh kita semua. Dengan begitu, kita akan memahami makna kemanusiaan yang sesungguhnya. Kemanusiaan yang adil itu seperti apa? Saat kita paham itu kemanusiaan, saat kita mengerti kelebihan dan kekurangan manusia, saat itulah kita bisa bersikap adil. Bahkan adil itu bisa kita wujudkan dengan sikap yang beradab. Saya kaya, dia miskin, atau si A kaya, si B miskin, itu bukan sebuah kejahatan. Kejahatan terjadi ketika ada hak di orang kaya tidak diberikan kepada orang miskin. Ketika dia memberikannya, dan itu etikanya, adab memberikan hak kepada orang yang memiliki hak itu. Adab rakyat itu adalah mendapatkan hak dari negaranya. Sebagaimana negara beradab untuk memberikan hak kepada rakyatnya. Adab
berada pada bagaimana kita punya hak dan kewajiban. Kita penuhi kewajiban kita tunaikan kewajiban kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan terhadap diri kita masing-masing. Dan kita juga berhak mendapatkan hak kita sebagai orang, sebagai individu, warga negara, rakyat. Sudah seharusnya setiap warga negara memiliki lahan untuk hidup, karena Tuhan telah menciptakan dan melahirkannya ke muka bumi ini juga dengan fasilitas yang tidak pernah kurang. Kalaupun sekali lagi ada kemiskinan, menurut salah seorang tokoh dalam sosial bisnis, yaitu Profesor Muhammad Yunus, kemiskinan itu karena memang diciptakan. Bahwa ada yang namanya orang miskin, ada namanya orang kaya, tetapi kemiskinan itu sendiri kerap diciptakan oleh ketidakadilan di antara kita. Semoga Allah menyelamatkan kita dan memerdekakan kita, bahkan seluruh kemanusiaan, dari segala bentuk penjajahan, kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan, dan ketimpangan-ketimpangan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.